Apa bedanya? Kalau qaf tadi tebal, maka ka ini tipis. Maka ketika kita baca iyyaka iyyaqo. Nah, jangan dibaca iya ko tapi iyyaka tipiskan. Ya, jangan dibaca iya ko. Kita baca sama-sama ka ak. Nah, itu cara baca huruf K. Nah, kemudian hati-hati di huruf K. Ini jangan sampai berangin, bek mangangenhan. Iyyaka ka. Nya hana perle lagi nyan. Ya, be iyyaka. Ataupun ketika sukun, ya, ketika sukun contoh sukun min qablik. Jadi tidak terlalu berangin seperti itu. Dia berangin huruf K itu ketika sukun saja. Qablik, bacut, ba ujung. Qablik sama lagi huruf ta. Idza samaa'u fatarat, ba ujung bacut. Hana perle sepanjang dah baca ta mandu mangen. Fatarat itu berlebihan. Ya, itu berlebihan, maka cukup saja ketika dia sukun. Jadi ketika berharakat iyyaka na'budu wa iyyaka tidak ka. Ya, jangan dianginkan. Sama-sama kita baca sekali iyyaka na'budu, ya. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi jangan kita beranginkan, kita anginkan berlebihan. Itu cara membaca huruf K. Oke, kemudian itu sudah selesai di pangkal, kita naik ke tengah sekarang. Kita naik ke tengah lidah. Maka tengah lidah itu mengeluarkan 3 huruf. Ya, tengah lidah itu mengeluarkan 3 huruf. Yang pertama adalah huruf jim, ja. Yang kedua huruf shin. Dan yang ketiga adalah huruf ya. Jadi itu di tengah lidah. Ya, jim, shin dan ya itu keluar dari tengah lidah. Makanya ketika kita baca huruf jim itu, ya, itu juga sering. Apa sering salah kita baca huruf jim? Kita kadang-kadang baca huruf jim terlalu kita anginkan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Terlalu berangin. Hana perle lagi nyan. Ya. Ji itu, ja itu tidak berangin. Kalau kita sukunkan misalnya. Aj, bukan aj. Aj itu shin. Aj. Ya, jangan kita anginkan, itu huruf jim. Itu keluar dari, bagaimana cara keluar? Ketiga-tiga huruf ini, ya, ini keluar dari tempat yang sama. Tengah lidah dan dengan kejadian yang sama. Kalau tadi berbeda sedikit, ya, antara qaf dan ka berbeda sedikit. Kalau ini sama persis. Bagaimana sama persis? Tengah lidah kita ini, ya, kita angkat dia, tempelkan ke langit-langit atas. Ketika baca huruf jim ini. Tiga-tiga huruf ini. Ja, syaya, tengah lidah angkat bertemu dengan langit-langit atas yang sejajar dengannya. Maka akan melahirkan 3 huruf ini. Nah, kita baca dulu sekali. Ja, ja, sya, sya, ya, ya, aj, aj, ash, ash, ai, ai. Cini rasa-rasa gero, ubutoi tengah lidah. Ya kan? Kadang-kadang baik kau likut untuk kamu putau likut ataupun kau beradau ke. Tapi menyopah insya-Allah terasa gero memang, betul. Sebetulnya hanya kada baca lawanya, kau betul dah baca. Cuma hana moho mentang. Bak dalam rasa-rasa betul itu nyata dengan lidah. Ya? Jadi dengan tadi punya lebih yakin, selamanya kau betul dah baca. Cuman lagi belum pegah penuh adalah ketika baca huruf jim itu penyakit yang sering kita lakukan ataupun sering terjadi, kesalahan yang sering kita lakukan adalah kita terlalu menganginkan. Aj, aj, aj.
Lagi orang India tadi, ya. Ach. Hana perlu lagi nyan. Cukup sukunkan dan pantulkan saja. Aj. Jangan dianginkan. Itu huruf jim. Selanjutnya adalah huruf shin, ya. Kita membaca huruf shin sekarang. Bagaimana cara baca huruf shin? Sama juga dengan itu, sya, ya, sama dengan ya. Cuman di huruf shin ini kalau kita baca dia jalan. Ash. Baik lagi huruf jim, huruf jim tiga baca mentang. Aj. Menyo shin, ash. Ini ibu-ibu yang sering, ya. Yang seperti yang tadi saya bilang. Ibu-ibu kadang-kadang kalau baca huruf shin itu jadi sin. Ya, jadi sin. Kenapa bisa salah? Apakah salah ketika ada yang baca huruf shin? Kok bisa berubah jadi sin? Ya, karena yang harus kita ingat tempat keluarnya. Ya. Kalau sudah benar tempat keluar, maka insya Allah akan betul. Kadang-kadang kita terbalik. Apa yang terbalik? Tempatnya shin kita keluarkan di sin dan sin kita keluarkan di shin. Makanya jadi a'udzu billahi minassai. Ya, kenapa itu terjadi? Karena huruf shin itu dikeluarkan dengan ujung lidah. Kalau saya sering saya bilang begini, Ibu, kalau baca seperti itu coba masukkan lagi ke dalam hurufnya. Jangan di ujung lidah, tapi di tengah lidah. Kalau sin betul di ujung, tapi kalau shin itu di tengah lidah. Itu beda antara huruf sin dengan huruf shin. Ya, jadi harus kita bedakan keduanya, satu di ujung dan satu lagi di tengah lidah. Oke, kemudian hurufnya. Ya, juga sama. Ketika kita baca juga kita jalankan suaranya. Ai, ya. Tadi di a'udzubillah misalnya. A'udzu billahi minasyai. Dua-duanya itu. Sya dengan ya. Minasyai. Jalan dia suaranya. Itu hurufnya. Kesalahan kita dalam membaca hurufnya itu terjadi pada iyyaka na'budu ini. Ya, iyyaka na'budu. Apa yang terjadi? Kita kadang-kadang yang pertama ada dua kesalahan. Yang pertama tidak kita sukunkan dia. Baca iyyaka na'budu wa iya. Lagi iya adanya bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Ataupun kesalahannya apa? Terlalu kita sukunkan kadedang. Kita tekan i. Ya. Iyyaka na'budu wa iya. Lanjut lagi kan? Ya. Memang di huruf ya ini kita tekan sedikit. Kenapa tekan? Karena ada tasydid ini supaya nampak ada dua huruf. Karena dasar iyanya, mana lagi nyawaji iyanya. Ya laginya. Ya dua buah ya ini, ya pun dan ya yang kedua yang berharakat. Itu dasarnya. Maka supaya nampak ya pertama ini kita tekan dulu baru pudip dengannya yang kedua. Iya. Jangan ditekan kemudian berhenti. Iyyaka na'budu wa iya. Salah itu. Tekan dan terus jalan. Iyyaka na'budu wa iya. Itu caranya, ya. Caranya terus dijalankan, jangan diputuskan. Itu cara membaca huruf ya. Oke, ya. Kemudian kita lihat yang terakhir saja, ini huruf dhad, ini paling berat ini, ya. Huruf dhad itu huruf yang keluar dari tepi lidah. Dua huruf, dua tepi, ya. Tengah tadi sudah selesai, pangkal dan tengah sudah selesai. Sekarang kita masuk ke huruf tepi lidah. Apa itu huruf tepi lidah? Cuma ada ataupun boleh kita bilang dua huruf lah, ya. Ada dua huruf. Yang pertama huruf dhad, yang kedua huruf lam. Huruf dhad dan huruf lam. Yang dhadnya, dhad yang walad zalimin tu walad dhalin. Ini walad dhalin, ya, yang walad dhalin.
Makanya huruf dad ini huruf yang paling susah. Kenapa susah huruf dad? Karena haji hanangan lain, tiro haji mentang. Menyo susah dah baca huruf sad, jut dah baca huruf sin. Ya, menyo susah dah baca huruf ta, jut dah baca huruf ta. Menyo susah dah baca huruf dha, jut dah baca huruf dha. Artinya ada kawannya. Sedangkan huruf dad tidak ada kawan, tiro haji. Menyo jut anjut ju laginya. Tapi menyo lagi ba je, menyoba lagi huruf sin dengan sad, dan baca huruf sad mang hanapah belum. Baca sin ni le. Sa, ya. Perdebai itu sin, je ke sa, je lah huruf sad. Tapi menyo huruf dadnya hanangun, tiro. Ya, maka cara membacanya adalah memang harus betul-betul kita harus latihan, ya. Bagaimana di mana tempat keluar huruf dad? Ya, huruf dad itu keluar dari tepi lidah. Yang dah kekun tepi, ini tepi, sampingnya, lidah katanya. Nyo kekun dengan tepi lidah. Ya, sepanjangnya ini namanya tepi lidah. Dua-dua ada tepi sebelah kanan, juga tepi sebelah kiri. Itu tempat keluarnya huruf dad. Kiban teman dah pegat dengan tepi lidah. Ambil tepi lidah itu, boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri, angkat dia ke atas dan tempelkan dia pada gigi geraham atas kita. Kita punya gigi geraham di atas ini, ya. Angkat pangkal lidah, angkat tepi lidah ini, naikkan, jangan angkat, naikkan ke atas saja begini. Ya, naikkan ke atas, kenakan dia dengan gigi geraham. Yang penting bersentuhan. Ya, hana perlu tekan, bersentuhan saja. Begitu kena, maka akan langsung keluar huruf dad. Bagaimana caranya? Boleh sebelah kiri, juga boleh sebelah kanan. Ya, je belah unun, je belah wi. Cuma yang paling sempurna yang bagaimana? Yang paling sempurna adalah kita baca huruf dad dengan semua lidah. Dengan semua tepi lidah ini. Tapi menyodanya kadang-kadang agak berat mentang. Ya. Yang mudahnya adalah begini saja, boleh sebelah kanan, angkat saja. Dha. Kita naikkan, tempelkan ke gigi geraham atas dan langsung baca. Coba kita tes sekarang huruf dad. Dha. 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 Ni ingat yang be sagai-sagai ni baca huruf dad dengan ujung lidah. Ya, be ni baca meno? Dha menan. Ataupun dha, itu salah. Kalau kita letakkan ujung lidah, ya, di belakang gigi seri, itu kita baca huruf dad, walaupun terdengarnya benar, tapi itu salah. Kapan salah? Ketika kita baca dengan sukun misalnya. Lagi ada baca ba waladhdallin. Sebetulnya ketika kita baca waladhdallin, itu tidak boleh berhenti bacaan dad, tetapi jalan dia. Ghairil maghdubi alaihim nyan huruf dad yang betul. Tetapi menyoni baca dengan ujung lidah, otomatis akan berhenti dia. Haija. Ya, menyoni baca dengan ujung lidah akan berhenti. Kenapa? Karena ujung lidah menempel langsung dengan belakang gigi seri atas. Nyu akan merubah. Ya, makanya kenapa enggak pakai haija oleh huruf dallun? Karena salah tempat. Maka kembalikan kepada dasarnya adalah baca huruf dad dengan tepi lidah. Ya, menyo kadang-kadang kadang anak muholam pusingat ulai-ulai je cik le. Dha lagi nya je cik. Kadang-kadang anak muholam, ya. Dha je hanam daleh. Dha. Ataupun dengan cara yang paling sempurna dua-dua. Bacanya dha. Tapi itu tahap selanjutnya. Artinya kita mulai dulu dengan sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kita ulang 3 kali. Dha. Waladhdallin. Cina tun bijak lagi bijaknya, Cina dengar, ya, menyelum baca. Ya, jangan sampai berhenti, jangan walad saja. Tapi Cina lagi nya, Sama-sama.
Waladdallin. Sekali lagi. Waladdallin. Nah, dari mana lahir suara itu? Dari bertemunya tepi lidah kita dengan gigi geraham atas tadi. Jadi dia kena sedikit, ya. Artinya jangan ditekan dan jangan ditekan dengan ujung lidah. Itu intinya. Jangan tekan huruf dhad dengan ujung lidah, pasti akan berhenti. Walab nya dipaksa BBI high debit ya. Walab high debit. Nah, karena memang itu salah tempatnya, ya. Itu cara membaca huruf dhad. Kemudian satu lagi yang terakhir adalah huruf lam, itu juga sama keluar di tepi lidah, ya. Huruf lam itu ketika kita baca maka bagian lidah kita ini, ya, sampai dengan tengah ini ke depan, ya. Ini ke depan ini semuanya naik ke atas